Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini yang mau aku lihat ini sebuah video yang berjudul Ura Indonesia jadi misteri bagi orang Rusia. Gini pandangan terbaru orang Rusia tentang Indonesia. Nah guys, itu dia judulnya ya. Jadi katanya nih ada kayak ini pandangan orang Rusia terhadap Indonesia gitu guys. Jadi sebelum kita putar nih video, buat kamu yang udah mampir di channel aku, makasih banyak. Semoga kamu semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Langsung ya kita putar dulu video kali ini. Let's go, kita play. Oke, seperti biasa ya, untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir di Dunia Seleb. Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Kamis 30 Juni lalu. Putin mengungkit mengenai jasa-jasa Rusia saat menyambut kedatangan Presiden Jokowi di Istana Kremlin. Dengan tegas, Putin mengatakan Rusia siap membantu Indonesia dalam membangun kenegaraan dan memperkuat posisi Republik Muda di kancah internasional. Salah satu peran Rusia terhadap Indonesia saat membantu pembangunan infrastruktur Indonesia serta mengalirkan banyak bantuan dan dana. Pemerintah Rusia telah mengeluarkan dana sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat untuk alutsista Indonesia, di antaranya kapal penjelajah, kapal selam, tank amfibi, dan pesawat tempur MiG. Karena Rusia lah Angkatan Laut Indonesia menjadi yang terkuat kedua setelah Tiongkok. Dan juga nih, menurut aku Rusia ini juga populer banget ya di Indonesia ya. Ke Indonesia. Lagi-lagi Rusia kembali berperan dalam membangun infrastruktur transportasi, industri besar, stadion, rumah sakit, dan institusi di Indonesia. Hingga sampai sekarang bangunan ini masih beroperasi. Putin menegaskan akan selalu membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi di kancah internasional, karena Indonesia merupakan salah satu mitra utara Rusia di Asia Pasifik. Hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif, saling menguntungkan, dan terus berkembang atas dasar tradisi persahabatan dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama. Ada take and give Keteguhan Rusia terhadap Kepulauan Nusantara dimulai semenjak abad ke-11. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Sastra Indonesia dan Malaysia di School of Oriental and African Studies University of London, Inggris, Vladimir Ibraginsky. Namun, dalam buku Sahabat Lama Era Baru yang dimuat Tirto karya Tommy Lembang, diungkapkan bahwa kekaguman ini bersifat misterius, karena Rusia sendiri tidak tahu di mana Nusantara. Nusantara bagi masyarakat Rusia hanya mitos. Mitos ini berupa kepercayaan bahwa Kepulauan Nusantara sebagai Taman Eden yang memiliki kekayaan berupa emas dan batu berharga lainnya. Hubungan Rusia-Indonesia juga terkait dengan sosok Tan Malaka yang hadir dalam Kongres Komintern 4 di Moskow pada tahun 1932 dan sosok Munawar Musuh yang pernah tinggal di Moskow. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, hubungan ideologis antara Rusia dan Indonesia kembali muncul dengan menjadi negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Rusia pernah menempatkan M. Bakunin yang merupakan seorang konsul pertama di Batavia saat itu Indonesia masih dijajah Belanda. Ia memegang jabatan sebagai konsul pada periode 1894 hingga 1899. Pada sidang PBB tahun 1945 hingga 1947, Andrei Gromyko melancarkan aksi gerakan mengecam Belanda yang melestarikan penjajahan di Indonesia. Media Rusia pun dipenuhi dengan berita tentang perjuangan pahlawan Indonesia menghadapi penjajah. Rusia juga mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia yang merdeka, suarakan dalam beberapa forum internasional, seperti Konferensi Asia di Delhi pada 1949, serta pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB tahun 1947 hingga 1948. Rusia mengaku kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tahun 1948, kemudian pengakuan de jure ketika sekaligus pembukaan hubungan diplomatik Rusia-Indonesia pada tahun 1950.
Wah, jadi hubungan antara Indonesia dan Rusia ini udah berjalan dengan cukup lama ya guys ya. Di Rusia ada sebuah bangunan berbentuk masjid, namun dimanfaatkan sebagai gudang. Ketika Soekarno mengunjungi Leningrad dan melihat hal tersebut, ia ingin masjid itu dikembali fungsinya sebagai tempat ibadah. Karena bentuk hormat masyarakat Rusia atau Uni Soviet kepada Soekarno, mereka pun mengabulkannya. Hanya dalam waktu 10 hari setelah kunjungan Presiden Soekarno, bangunan itu kembali menjadi masjid yang saat ini dikenal dengan Central Moscow. Hubungan Rusia-Indonesia mulai pupus setelah peristiwa G30S karena orientasi pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto berseberangan dengan pemerintahan yang lama. Orde Baru ya. Bagaimana pendapat orang Rusia tentang Indonesia? Ini dia topik inti kita ya. Hello, can I ask you something about Indonesia? Do you know this country? You're from India. Bagi orang Rusia, Indonesia adalah negara tropis yang jauh, eksotis, dan mempesona. Wisatawan Rusia yang pernah berkunjung kemari, mereka berbagi kesan yang sangat menarik tentang keindahan alam yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Keunikan Indonesia bagi orang Rusia yakni dari geografis Indonesia yang berada di jalur khatulistiwa. Pendapat orang Rusia terhadap Indonesia yakni memiliki kesamaan di antara dua negara ini. Apa tuh? Keanekaragaman budaya Indonesia dan Rusia memiliki banyak persamaan. Salah satunya adalah keberagaman atau diversity tradisi yang unik, orang-orang yang ramah, kekayaan warisan kebudayaan, etnis yang beragam, bahasa yang beragam diatur untuk hidup berdampingan dalam harmonisasi. Indonesia dan Rusia mampu menunjukkan bahwa Islam dan agama lainnya dapat hidup berdampingan secara harmonis dan penuh toleransi. Di Rusia juga sama. Mereka memiliki orang yang beragama Muslim, Kristen, Rusian Ortodok, Buddha. Inilah yang menciptakan keharmonisan. Jadi ada beberapa hal ya yang sama antara Indonesia dan Rusia. Mungkin ini juga sih yang bisa membuat dua negara ini sampai sekarang masih akur gitu ya, masih bersahabat ya, saling membutuhkan gitu ya. Nah teman-teman, itu dia videonya udah kita lihat. Ternyata itulah pandangan orang Rusia terhadap Indonesia. Kesannya cukup menarik ya guys, karena mungkin ya ada persamaan antara Indonesia dan Rusia ini ya, terutama tadi kayak tradisi, agama yang bervariasi. Di negara ya kita pun banyak ya agamanya, tapi kita hidup saling toleransi ya kan. Ternyata di Rusia juga kayak gitu guys. Mungkin karena banyaknya persamaan ini, jadi membuat Indonesia dan Rusia ini sampai sekarang bersahabat ya guys. Bahkan ini hubungan Indonesia dan Rusia ini ternyata udah berjalan cukup lama. Udah dari kayak masa penjajahan gitu ya guys ya. Bahkan waktu kita dijajah oleh Belanda masih waktu itu, ternyata di Rusia itu juga banyak muncul media-media yang menyuarakan mereka tuh mendukung Indonesia gitu ya. Wah ternyata. Tapi aku setuju loh guys, ini Rusia. Kita angkat topik sedikit ya. Menurut aku nih Rusia ini juga cukup populer di Indonesia. Kenapa aku bilang kayak gitu ya? Kalian bisa lihat sendiri. Bahkan menurut aku Rusia ini jauh lebih populer dibanding dengan Amerika. Bahkan Putin jauh lebih populer dibanding Joe Biden sih menurut aku ya di Indonesia. Atau kenapa sih, kayaknya emang lebih populer aja gitu. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video, but don't forget like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.